tanggal 21 November 2025, ruang sidang fikih kembali dibuka untuk menangani sebuah perkara berat. Seorang anak laki-laki bernama Amar ditemukan meninggal di belakang toko keluarganya. Polisi menetapkan seorang pengusaha bernama Vito sebagai tersangka. Diduga tindakan ini berkaitan dengan persaingan bisnis yang memanas antara usaha Vito dan ibu korban yaitu Balkis. Menurut fikih jinayat, kasus ini termasuk qatal al-amad, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki ketentuan hukum jelas. Sidang dimulai, hakim pun memasuki ruangan. Nama Allah yang Maha Adil, sidang perkara ini saya nyatakan dibuka. Tersangka yang hadir, Vito bin Marwan diduga melakukan pembunuhan sengaja terhadap seorang anak bernama Amar. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan saksi ibu korban dan kemudian penjelasan dari tersangka. Semoga persidangan ini menghadirkan kebenaran. Baik, sidang kita akan mulai dengan mendengarkan pernyataan dari penggugat. Kepada ibu korban, silakan untuk menjelaskan. Baik, yang mulia hakim, izinkan saya sebagai ibu dari korban untuk menyatakan tuntutan saya. Saya kehilangan putra saya, anak yang setiap pagi pamit untuk pergi sekolah, yang tidak bisa apa-apa, namun justru menjadi korban. Perkara ini bukan hanya tentang anak yang kehilangan nyawa, tetapi tentang hilangnya masa depan, harapan, dan ketenangan sebuah keluarga. Korban Amar adalah anak kecil yang tidak memiliki urusan apapun dalam dunia bisnis. Namun, justru dia yang menjadi korban dalam dunia perselisihan yang seharusnya diselesaikan oleh orang yang sedang bekerja. Yang mulia, kami menuntut keadilan atas nama syariat. Kami tidak mencari pembalasan tanpa arah. Kami mencari keadilan. Keadilan untuk seorang anak yang direnggut nyawanya sebelum dia sempat menjadi dewasa. Keadilan untuk seorang ibu yang kehilangan anaknya. Keadilan agar kejadian seperti ini tidak terulang oleh siapapun. Oleh karena itu, kami memohon agar sidang menjatuhkan hukuman setimpal sesuai aturan fikih, apakah itu qisas, diyat, atau ta'zir, bergantung ketetapan syariat dan ketentuan serta keputusan wali korban. Jelas, kami tidak ingin peristiwa ini dianggap sebagai kecelakaan biasa atau kelalaian. Terima kasih. Baik, terima kasih penggugat untuk penjelasannya. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, saya akan menanyakan kepada saksi. Untuk saksi, silakan untuk menjelaskan kronologi. Saya bekerja di toko Ibu Balkis. Sore itu saya melihat Pak Vito datang dan berbicara cukup keras dengan Ibu Balkis tentang masalah harga barang. Setelah itu beliau pergi dan menuju ke arah belakang toko. Ketika saya kembali dari mengantar barang, saya melihat Amar sudah tergeletak. Tak jauh dari situ, Pak Vito terlihat sangat panik. Begitu saya memanggil orang-orang, beliau langsung pergi tergesa-gesa. Saya melihat dari lantai 2 rumah saya, ada seorang pria memakai jaket masuk ke area belakang toko. Saya tidak melihat kejadian secara langsung, tapi dialah orang terakhir yang masuk sebelum korban ditemukan. Setelah diselidiki, pria itu adalah Vito. Selanjutnya, untuk tersangka, apakah benar yang dikatakan oleh saksi? Saya memang datang untuk membicarakan masalah bisnis. Saya kesal karena usaha saya terus menurun. Tapi saya tidak berniat untuk membunuh Amar. Saya pergi ke belakang toko hanya untuk menenangkan diri. Saya melihat Amar terjatuh saat sedang memegang sesuatu, seperti kotak atau barang kecil. Saya panik, sangat panik. Saya tidak memukulnya, saya tidak membawa apapun. Saya akui, saya salah karena saya kabur. Tapi saya tidak membunuhnya dengan sengaja. Demi Allah, saya tidak membunuhnya. Setelah mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, keterangan saksi, dan pembelaan dari tergugat, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pengadilan syariah memutuskan sebagai berikut. Bahwa terbukti terdakwa telah menyebabkan kematian seorang anak bukan dengan niat membunuh langsung, tetapi dengan tindakan kekerasan yang timbul akibat persaingan bisnis. Perbuatan ini termasuk kategori syibh al-amad, pembunuhan semi sengaja. Dalam fikih jinayah, hukuman bagi syibh al-amad adalah diyat yang wajib dibayarkan kepada keluarga korban. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan putusan. Pertama, terdakwa diwajibkan membayar diyat sesuai ketentuan syariah setara 100 ekor unta yang dalam konteks hukum modern dikonversikan menjadi ganti rugi finansial yang setara dan dibayarkan kepada korban.
Yang kedua, terdakwa dijatuhi hukuman takzir berupa 3 tahun penjara serta kewajiban mengikuti program rehabilitasi moral dan sosial karena tindakannya membuktikan bahaya bagi masyarakat. Yang ketiga, terdakwa juga diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ibu korban menutup mata, bukan karena puas, tetapi karena akhirnya ada kepastian. Tersangka menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar. Baik, saya menerimanya yang mulia. Demikian perkara ini resmi ditutup. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa persaingan dunia tidak boleh menjadi alasan hilangnya sebuah nyawa.